Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Paralel 3, Ekonomi Sumber Daya Lahan, saya Iqbal Ramdhani, NIM H44190070 dan rekan saya. Fadia Irenisa, NIM H44190015. Yang pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan presentasi tugas akhir kami dengan tema ekonomi konversi lahan yang berjudul Ekonomi Konversi Lahan Sawah Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit. Studi kasusnya di Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pendahuluan. Berkurangnya lahan pertanian produktif dan penurunan kualitas sumber daya lahan akibat pengelolaan yang kurang baik merupakan permasalahan utama dari pembangunan pertanian di Indonesia. Menurut Hidayat tahun 2009, kondisi sosial ekonomi memaksa para petani untuk melepas sebagian kepemilikan lahannya yang akibatnya menjadikan lahan kepemilikan sawah menjadi lebih kecil. Padahal, lahan pertanian sebagai faktor kunci dalam sistem produksi pangan dan tidak tergantikan oleh sumber daya. Oleh karena itu, ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan pangan nasional yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bengkulu Selatan di tahun 2010 memiliki luas lahan mencapai 23.936 hektar. Pada tahun 2011 turun menjadi 21.002 hektar. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 2.934 hektar dan terus menurun di tahun 2012 sebanyak 927 hektar. Hal ini diakibatkan oleh konversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit. Buktinya terjadi perkembangan luas tanam komoditas kelapa sawit selama 5 tahun dari 2010 hingga 2015 yang meningkat rata-rata 3.442 hektar per tahun. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk menganalisis fenomena konversi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit yang berada di Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu mengestimasi perkembangan laju konversi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit, mengestimasi nilai land rent, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi petani mengonversi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit. Yang pertama ada analisis konversi lahan. Perubahan fungsi lahan sawah umumnya dilakukan petani atau pemilik lahan dengan membiarkannya terlantar sehingga menjadi semak belukar. Hal ini disebabkan karena air irigasi yang kurang, produktivitas lahannya rendah, hingga tenaga kerja keluarga yang berkurang. Alasan tersebut memberikan pembenaran kepada para petani untuk menjadikan lahan mereka dikonversi. Mereka berpikir lebih baik ditanam oleh kelapa sawit dibandingkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Selanjutnya adalah analisis land rent. Perubahan pengelolaan lahan umumnya dipengaruhi oleh faktor nilai manfaat yang akan diperoleh dari suatu usaha tani. Dalam kasus ini, usaha tani kelapa sawit memberikan nilai land rent yang lebih besar dibandingkan usaha tani padi di Kecamatan Kedurang, yaitu nilai PVNR land rent usaha padi sebesar Rp106.587.332 per hektar per tahun. Adapun nilai PVNR land rent usaha kelapa sawit sebesar Rp108.195.250 per hektar per tahun. Data ini menunjukkan bahwa usaha tani kelapa sawit memberikan nilai land rent 10,89% lebih tinggi dibandingkan usaha tani padi. Artinya, nilai manfaat yang diperoleh dari usaha tani kelapa sawit 1,11 kali lebih besar dibandingkan pada lahan sawah yang ditanam padi. Yang terakhir yaitu analisis faktor konversi lahan. Hasil identifikasi terhadap faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit diperoleh dari beberapa variabel penduga. Yang pertama ada sebagai push factor, yaitu kendala ketersediaan air irigasi, sarana produksi pupuk, resiko kegagalan usaha tani padi, pengetahuan tentang peraturan pemerintah, tentang tata guna lahan dan tata kelola lahan, dan jumlah tenaga kerja dalam keluarga. Sedangkan faktor selanjutnya yaitu pull factor, yaitu luas kepemilikan lahan sawah dan harga tandan buah segar kelapa sawit.
Tingkat kegagalan usaha tani padi sawah, jumlah tenaga kerja dalam keluarga, harga tandan buah segar kelapa sawit, dan kendala sarana produksi pupuk menjadi variabel yang berpengaruh nyata terhadap konversi lahan. Ada variabel lain yang mempengaruhi konversi lahan, yaitu pengalaman berusaha tani. Pengetahuan tentang peraturan konversi lahan juga menjadi salah satu pendorong konversi lahan akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pemerintah atas pengelolaan lahan. Jadi kesimpulannya, laju konversi lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengalami kenaikan. Kenaikan terbesarnya terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2015, sebesar 4.022 hektar. Penyebab dari konversi lahan ini bermacam-macam, akan tetapi yang paling mempengaruhinya yaitu faktor kendala irigasi, risiko usaha tani padi sawah, dan jumlah tenaga kerja dalam keluarga. Untuk itu, diperlukan penyuluhan dan pembinaan terkait pertanian terpadu dan subsidi teknologi dari pemerintah untuk meminimalisir dan membantu meningkatkan profit dari para petani. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya Fadia Irenisa, NIM H44190015 dan rekan saya. Taik Baramdani, NIM H44190070. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.